Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, sore hari ini, tepatnya tanggal 3 Desember, saya berada di venue Pamnas PPBI Jepara. Ya, ini adalah Pamnas yang mempersembahkan 4 kelas sekaligus, yaitu Pratama, Madya, dan Utama. Kemudian ada kelas bintang juga. Jadi 4 kelas, Pratama, Madya, Utama, dan bintang. Saya akan mereview teman-teman pohon-pohon yang menurut saya menarik untuk kita kaji atau untuk kita jadikan materi untuk bisa belajar bersama. Kita ikuti jalan-jalan saya di venue Pamnas PPBI Jepara. Saya mulai dengan di kelas bintang ini teman-teman ya. Di kelas bintang di sini ada pohon sancang. Pohon ini mempunyai desain yang sangat menarik, yaitu jelas terlihat bahwa pembuatnya atau senimannya benar-benar memanfaatkan kekuatan tumbuh untuk mengeksplor bentuk-bentuk tajuk ya. Bisa dilihat gerak batangnya yang meliuk ke depan, kemudian balik lagi ke belakang, terus naik ke atas. Sangat jelas, dan itu sungguh gerak batang yang sangat indah. Gerak batang yang apa namanya, tidak biasa, tetapi bisa menimbulkan gerakan atau terang movement yang dinamis ya. Kemudian dasar dari semua itu ada juga yang berbatang apa ini, sedikit melintir ya ini ya. Ya, dasar dari semua itu dibuat perantingan yang meliuk-liuk juga. Nah, inilah penyesuaian karakter dari bentuk dasar, yaitu badan ataupun batang, kemudian disesuaikan dengan bentuk perantingan. Kekuatan tumbuh juga dimaksimalkan benar. Pada pertumbuhan yang besar dimunculkan kelompok yang besar pula, disertai dengan semi mahkota. Ya, pertumbuhan besar dimunculkan kelompok yang besar disertai semi mahkota. Nah, inilah apa namanya, sebuah karya yang menurut saya sangat bagus sekali. Kebetulan ini mendapat predikat best in class di kelas bintang. Dari inilah juaranya di kelas bintang. Di sini ada pohon sisir, masih di kelas bintang. Ini sisir tua sekali teman-teman. Dia udah melalui proses, saya pikir lebih dari 15 tahun ini. Ya, bisa dilihat secara detail. Terlihat bahwa tekstur dari kambiumnya mulai dari pertumbuhan akar sampai ke ujung cucu ranting ini, itu teksturnya sama semua. Nah, itu menandakan bahwa memang pohon ini sangat tua. Ya, kenapa kok tidak mempunyai tajuk yang serapat santiki ataupun tajuk yang serapat sancang? Karena memang sisir hanya bisa memecah ke level 4. Jadi dari cabang, pecah ke ranting, anak ranting, cucu ranting, stop. Nah, disinilah perbedaannya, perbedaan karakternya. Tetapi pencapaian ketuaan sudah tercapai pada pohon ini. Ya. Hanya beberapa penataan perantingan mungkin kalau sedikit dibenahi bisa lebih menimbulkan kesan yang pertumbuhan dengan irama yang enak, yang bisa selaras dengan keseluruhan tampilan pohon. Ya, banyak ranting-ranting yang sudah turun ini, mungkin karena tua ya. Kalau menurut saya sih perlu diarahkan lagi dengan pengawatan untuk di training lagi sehingga dia bisa sedikit terangkat lagi
sehingga irama pertumbuhannya atau irama kelompok tajuknya bisa enak, bisa serasi. Pohon sisir. Satu lagi keringan teman-teman, ya ini tentang keringan pohon sisir ya. Jadi ini adalah keringan yang terbentuk dari alam. Maka dari itu kayunya sangat kuat sekali. Dari kondisi yang demikian, udah tidak memungkinkan untuk terjadi lapuk. Nah, inilah kayu biasa sebut kita galeh ya. Kayu galeh yang sudah memang sangat keras dan tua. Ya. Pohon sisir bisa mempunyai kayu kering yang cukup kuat, cukup berumur panjang, tetapi syaratnya harus didapat dari kerusakan alam. Apabila kita sengaja mengupas kayu hidup, kambiumnya dikupas kemudian dijadiin keringan, tidak akan bertahan, pasti lapuk. Ya, masih di kelas bintang, ini ada pohon anting putri. Pohon anting putri yang ditata ataupun sebenarnya dia menganut konsep pertumbuhan pohon yang formal ya, pohon normal. Cuman dengan apa ya? Dengan penekanan kekuatan tumbuh sekali lagi ya. Ini bisa dilihat teman-teman, kekuatan tumbuh sangat besar. Dimanfaatkan tumbuh semaksimal mungkin sampai istilahnya dia tumbuh bebas ya, seperti tumbuh bebas. Kemudian di sini dilakukan penataan tajuk yang menurut saya memang sungguh luar biasa ini. Ya, penataan tajuk yang luar biasa. Inilah beberapa contoh ketika alam mempengaruhi proses pertumbuhan pada sebuah pohon ya. Apabila di sini ada kekuatan tumbuh yang besar, kemudian dia tumbuh dengan sangat kuat dan dibantu dengan kebebasan mendapatkan sinar matahari, maka pertumbuhannya pasti akan bukan over, tetapi memang harusnya memang banyak tajuk-tajuk yang ada di kekuatan tumbuh yang demikian. Pohon anting putri, kematangan sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Inilah proses maksimal kematangan anting putri sampai mecah ke level 5. Ya, udah mencapai kelas bintang di penghargaan gold. Pak Dr. Rendra, teman-teman, saya kebetulan bertemu dengan Bapak Dr. Rendra Riantoni. Ini adalah panitia ketua penyelenggara pameran ini. Jadi inilah orang dibalik sukses dari penyelenggaraan Pamnas Jepara PPBI Jepara tahun 2002. Pak, boleh nanya-nanya dikit ya Pak? Silahkan Kang Rudi. Tema dari pameran ini apa Pak? Tema pameran di Pamnas PPI Jepara ini adalah Indonesia Bonsai Factor. Indonesia Bonsai Factor. Kalau diterjemahkan itu kurang lebih petarung bonsai di Indonesia ya Pak ya? Ya seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Kurang lebihnya memang kita pengen mengumpulkan di Jepara ini adalah petarung-petarung yang ada di Indonesia. Bukan hanya pohonnya aja, juga para kolektornya seperti itu dan para trainernya seperti itu. Ya. Karena di situ juga nanti ada piala-piala yang selebihnya tentang masalah tentang factornya seperti di situ. Piala-piala factor. Ya. Apa aja itu Pak kira-kira Pak? Ini salah satunya nanti ada the best factor yang nanti diusung akan dipilih favorit dari trainer kami yang ada di Jepara yaitu Mas Junaid Hani nanti. The best factor itu dipilih satu pohon. Satu pohon yang nanti yang dipilih oleh trainernya. Dari semua kelas. Dari semua kelas. Yang nanti notabene di situ dalam catatan memang pohon itu sering keluar di arena Pamnas. Oh gitu. Ya. Oh ya, oke. Terus apa lagi Pak? Ada lagi Pak? Ya. Selain itu
kita juga menyosong the best spesies, seperti ada spesies sisir, ada spesies sancang, terus spesies ficus dan spesies serut dan santigi di situ. Siap, siap. Pak, kalau pesertanya sendiri Pak, terkumpul berapa ini Pak? Ini pesertanya terkumpul 854. 854. Iya. Wah, ini besar, banyak sekali untuk penyelenggaraan PAMNAS. Tapi sampai kelas bintang ya ini Pak ya? Sampai kelas bintang. Ya. Ini yang di belakang kita ini juaranya di masing-masing kelas Pak? Ya, di masing ini juara di masing-masing kelas. Ini kelas? Ini di kelas apa ini? Best 10 Pratama. Ini best 10-nya Pratama. Best in kelasnya? Best in kelasnya. Best in kelasnya Pratama. Oke. Terus yang ini Pak? Ya, ini salah satunya adalah piala tertinggi kami, yaitu di Best in Show. Best in Show? Ya. Berarti dia juara di kelas utama Pak? Utama. Juara di kelas utama, kemudian dia terpilih sebagai Best in Show. Best in Show. Di sini untuk piala Best in Show-nya sendiri memang maskot dari Jepara, yaitu 3 putri yang yaitu 3 putri, yaitu Ratu Sima, Ratu Kartini, dan Ratu Kalinyamat. Jadi inilah tokoh emansipasi Jepara yang diangkat dijadikan sebagai piala bergengsi dari PAMNAS kali ini ya Pak ya? Ya, ini pembuatan piala ini lebih dari 1 bulan, 1,5 bulan. Itu ini mengejar waktu. Kalau enggak biasanya piala ini bisa sampai 2 bulan. Pengerjaannya dikejar waktunya supaya jadi siap untuk dipersembahkan sebagai pemenang the best of the best ini ya Pak ya. Jadi ini terbuat dari kayu jati kalau nggak salah ya? Ya, ini dibuat kayu jati dan ini pahat juga pahatan dari seniman terkenal dari Jepara sendiri. Boleh disebut Pak namanya Pak? Namanya Pak Zamroni. Bapak Jamroni, seniman ukir kota Jepara, mempersembahkan karyanya dari terbuat dari kayu jati solid tanpa sambungan katanya. Kalau ini di kelas Madya, pemenangnya Best in Class. Best in Class Madya. Oke Pak, terima kasih nih, saya sudah diperbolehkan untuk meliput PAMNAS yang diselenggarakan di Jepara ya. Ini alun-alun kota Jepara. Ini bukan, ini lapangan tahunan. Lapangan kecamatan tahunan, lapangan sepak bola ya. Oke teman-teman, saya akan lanjut review pohon-pohon yang menarik dari Pokop Art. Terima kasih Bapak Rendra. Dr. Rendra. Terima kasih supportnya Kang Rudi dari Pokop Art. Semoga selalu memberikan inspirasi kepada kami dan teman-teman bonsai seluruh Indonesia. Siap. Terima kasih Pak. Sama Kang Rudi. Ya, sekarang saya berada di kelas Pratama. Jadi ini kelas Pratama. Di sini ada pohon santigi. Teman-teman mungkin juga sudah kenal. Ini adalah pohon santigi yang berjuluk Joko Tole, karya saya, tampil di kelas Pratama. Pohon ini mencoba mengusung konsep pohon natural ya, pohon formal, pohon yang tumbuh selayaknya seperti pohon dan istilahnya pertumbuhan yang normal-normal saja di alam. Di sini ada pohon waru teman-teman. Ya, pohon ini sudah terlihat jelas melalui proses training yang sangat panjang. Yang mungkin kalau bisa dirasakan oleh pohonnya, training yang melelahkan. Ya, dengan pencapaian sekarang ini memang belum maksimal, tetapi sudah menunjukkan bagaimana
ke apa ya? Sebuah ekspresi pohon, ya, sebuah ekspresi pohon. Ekspresi pohon yang harus saya katakan bahwa ada sedikit miss dari pohon ini tentang penataan atau menentukan bagaimana gerak batang ini yang tadinya lurus kemudian disambung dengan perandingan yang meliuk-liuk. Nah, disinilah letak dari apa ini, karakter pohon itu teruji. Ya, seperti tadi di awal tadi ada pohon sancang yang sangat bagus sekali dengan penataan yang sesuai dengan gerak batangnya. Gerak batangnya meliuk-liuk, kemudian rantingnya juga dibuat penuh dengan liukan-liukan. Nah, ini adalah apa ya? Akan menimbulkan karakter yang lebih kuat gitu. Nah, di sini memang dari training yang sangat melelahkan tadi saya bilang. Kemudian tapi mohon maaf, saya melihat ketidakselarasan antara gerak batang dengan penataan rantingnya. Nah, ini ada pohon cemara duri, teman-teman. Ya, pohon cemara duri yang ditampilkan sama, pertumbuhannya normal-normal saja, cuman ada aksen kesambar petir di ujung dari pohon ini ya. Kemudian dia harus melanjutkan hidup lagi, kemudian ini disusun sebagai mahkota di bawah kerusakan yang ditimbulkan oleh mungkin karena tersambar petir. Nah, pohon ini sangat tua. Pohon ini sangat tua. Inilah yang saya maksud dengan penampilan pohon yang meniru alam, tetapi alamnya alam subtropis. Ya, bisa dilihat di sini satu batang, kemudian ada mahkota, yang lain cabang. Ya, kekuatan tumbuh ditampilkan sebagai kekuatan cabang saja. Ya, jadi tidak ada penekanan untuk memberikan memang kekuatan tumbuh itu dieksplor dengan penataan tajuk yang kuat, misalkan gitu. Semua rata, cabang dan posisinya menurun. Nah, kenapa tadi saya katakan meniru pohon di alam subtropis? Inilah gambaran pohon yang hidup di alam subtropis. Jadi berupa batang, kemudian mahkota, cabang, dan kebetulan cabangnya diarahkan menurun. Cabang diarahkan menurun biasanya di alam subtropis banyak sekali terjadi kehidupan yang seperti ini. Jadi kenapa kok bisa turun? Karena mungkin mataharinya kurang. Ya, kenapa kok ini tidak bisa menjadi kekuatan tumbuh yang besar? Karena memang matahari di alam subtropis kurang. Ya, kenapa ini bisa turun? Karena mungkin pada waktu musim salju dia ketimpa salju, sehingga cenderung berat dan akhirnya turun pertumbuhan cabang-cabangnya. Ya, beda dengan di alam tropis. Matahari banyak ya, pertumbuhannya sampai bisa naik, sampai bisa tadi anting putri sampai bisa menunjukkan sebuah kekuatan cabang yang luar biasa, sampai membentuk kelompok tajuk yang seolah-olah tumbuh liar ataupun karena memang mengejar matahari yang banyak ya. Nah, itulah perbedaannya. Ini ada pohon santiki yang sangat menarik buat saya untuk dibahas. Sebenarnya pohon ini mempunyai modal dasar yang sangat kuat. Artinya ketuaan dia dapat, kemudian gerak batangnya ini
sungguh gerak batang yang menunjukkan ciri khas dari pohon tropis ya. Karena memang besar-besar nih cabang-cabangnya. Cabangnya besar-besar, ini yang bawah-bawah cabang-cabang tambahan. Kita melihat cabang-cabang yang didapat dari alam ini sangat besar-besar. Nah, untuk memanfaatkan ini sangat bagus sekali. Artinya si pembuat sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan. Ya, masing-masing dimunculkan kekuatan tumbuh sesuai dengan porsi besarannya cabangnya. Ini ada cabang lagi dimunculkan sesuai cabang besar dengan pertumbuhan yang besar, cabang kecil dengan pertumbuhan yang kecil. Nah, semacam itu sudah ada dalam perhitungan perencanaan dari pohon ini. Ya. Kemudian ini adalah kekuatan tumbuh utama yang mengarah ke kumpulan mahkota atau pemimpin. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik perhatian saya adalah masalah irama. Ya, yang satu, irama itu bisa tercapai lewat bentuk yang seragam. Kita bisa melihat bentuk mahkota di sini dengan bentuk mahkota di sini. Bentuk mahkota di sini kelihatannya kurang serasi, kurang seragam, kurang apa ya, kurang kompak lah, gitu kan? Karena di sini agak lonjong, di sini agak bulat, di sini agak pipih. Nah, di situ. Nah, inilah perlunya kita menentukan arah tumbuh pada sebuah karya bonsai. Agar apa? Nantinya bisa menyelaraskan antara pertumbuhan dan pertumbuhan. Ya, apabila kita menentukan pemimpin ini, sekarang pemimpin ditentukan tegak ke atas. Kemudian yang ini ada kekuatan tumbuh ke sana dengan bentuk mahkota yang sedikit mengarah ke sana. Nah, inilah yang saya ngomong irama pertumbuhannya sedikit kurang selaras ya. Hanya pada irama dan keselarasan arah tumbuh. Ya, teman-teman, di sini ada santigi lagi. Ini adalah santigi yang saya tangani kurang lebih 3 tahun lebih terakhir ini ya. Pohon ini sudah tertanam dalam kondisi yang demikian, sudah dikondisikan dia tertanam di atas batu. Kemudian saya mencoba untuk meneruskan membuat rangkaian tajuknya atau desain dari penataan tajuknya. Ya, pohon ini berjuluk Sukhoi. Pemiliknya adalah Bapak Fahri dari Makassar. Nah, inilah sesuatu yang sangat perlu ditampilkan ketika kita tidak bisa menampilkan dari pangkal pohon ini pertumbuhan akarnya bagaimana. Jelas pertumbuhan akar dari pohon ini masuk ke dalam batu kemudian keluar di sini. Nah, sebenarnya keindahan ataupun letak dari keindahan rasa dari pohon ini adalah tampilnya akar yang kuat di sini. Nah, ini adalah tampilan akar yang kuat menunjukkan bahwa saking kuatnya dia bisa menembus batu sampai ke bawah. Ya, dengan pertumbuhan akar yang demikian, kelayakan pertumbuhan di sini juga harus disesuaikan. Ya, akarnya sangat besar, pertumbuhannya sangat baik, sehat, rimbun. Meskipun dia hidup di batu, tetapi tetap ditampilkan dalam kondisi yang memang terlihat pohon ini memang pohon yang punya kekuatan tumbuh karena akarnya sangat kuat. Tampil di atas batu dengan konsep drama pohon yang menggantung hidup di atas batu. Kebetulan mendapat predikat bestennya ini ya. Di kelas pertama masih. Nah, di sini ada pohon cemara, teman-teman. Ya, tadi juga cemara atau juniper ya. Tadi juniper rigida atau cemara duri, yang ini Juniperus sinensis. Juniperus sinensis ini asalnya dari Cina. Dari Cina kemudian kita budidaya di Indonesia. Ini adalah salah satu hasil budidaya dari Indonesia yang menampilkan gaya yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi formal kehidupan pohon di alam subtropis, kalau ini formal kehidupan pohon di alam tropis. Ya. Jadi di sini sudah mencoba untuk mengeksplor kekuatan-kekuatan tumbuh. Ada yang ke utama, ada yang ke belakang, ada yang ke samping, ke belakang, dan lain-lain.
Semua dieksplor dalam bentuk kumpulan tajuk yang mempunyai pemimpin. Ya, mungkin di alamnya dia berasal ataupun negara Cina yang beriklim subtropis tidak akan ditemukan pohon cemara sinensis yang tumbuhnya seperti ini ya. Karena memang ini dibuat di Indonesia, alamnya alam tropis, maka terpengaruh oleh iklim yang berbeda sehingga bisa menciptakan kondisi pertumbuhan yang berbeda pula. Ya, ini ada pohon waru ya. Pohon waru yang ingin saya bahas mungkin agak banyak ini. Karena pohon ini menurut saya sebuah tampilan pohon yang sangat bagus sekali. Pohon dengan karakter bark ya. Bark itu apa? Kulit kambium yang sangat khas. Nah, banyak penjolan-penjolan segala macam sudah tampil dalam pohon ini. Kemudian gerakannya juga gerakan yang enak, bukan gerakan yang kurang enak. Gerakannya ini enak. Jadi kemudian penataan perantingannya juga saya lihat sudah mendekati menuju ke arah yang nantinya akan terlihat bagus apabila memang di sini terjadi kematangan. Di sini masih banyak kosong-kosong karena memang belum terjadi perpecahan yang maksimal. Ini juga masih sangat muda, tapi apabila nanti dia sudah mencapai perpecahan, kemudian membentuk sebuah kelompok tajuk, nah disitulah letak dari keindahan pohon ini atau penataan tajuk dari pohon ini akan lebih nampak. Balance anatominya luar biasa, jadi dari cabang tahapannya juga sungguh diperhatikan. Ini melalui proses training juga yang cukup panjang sebenarnya. Nah, di sini yang ingin menarik saya bahas adalah masalah pot. Ya, sekali lagi pot ini adalah simbol dari dataran di mana pohon ini tumbuh. Ya, pot ini tergolong dengan ukuran ketebalan yang tipis. Ya, ada pot yang ketebalannya sedang, ada pot pula yang ketebalannya tinggi. Ya, masing-masing menggambarkan kondisi dari dataran yang dipresentasikan terhadap pohon ini tumbuh. Pot tipis biasanya mempresentasikan sebuah kehidupan yang hidup di dataran. Pot yang sedang hidup di tebing. Pot yang tinggi hidup di gunung. Itu simbol dari presentasi dataran di mana pohon tumbuh. Nah, di sini saya sedikit kepingin untuk mensimulasi pohon ini apabila disajikan dengan pot yang semi cascade, yang tidak terlalu tinggi, yang sedang, yang seperti ini kurang lebih. Tapi bukan bentuknya ya, maksudnya ukurannya. Sehingga apa? Sehingga kesan menggantung dari pohon ini akan lebih terekspos, akan lebih dramatis kehidupan menggantungnya. Kalau ini seolah-olah dia di halaman, kemudian dia kesan menggantungnya kurang karena ditampilkan dalam kondisi hidup di dataran rendah, dataran lapangan biasa gitu kan. Ya, cuman itu yang lain pohon ini sangat bagus, sangat bagus sekali. Ya, di sini ada pohon sancang, teman-teman. Itu tadi. Jadi karakter tumbuh dari sebuah pohon memang harus diperhatikan dalam kita membuat desain. Ya, karakter batangnya meliuk-liuk, kemudian kita membuat percabangannya meliuk-liuk pula, penampilannya akan tampak lebih serasi, akan lebih berirama dengan baik. Ya. Di sini jelas pohon ini kematangannya masih kurang.
tetapi sudah dapat tampil dengan artinya sudah bisa menampilkan karakternya, sudah bisa menampilkan performa yang cukup untuk istilahnya diikutkan di kontes ya. Kebetulan masih kelas pratama. Semi mahkota berusaha dibuat sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Sangat bagus sekali. Kebetulan mendapat predikat best 10 di kelas pratama. Ini adalah pohon teman saya, Mas Aksan Van Java dari Jepara. Itu tadi teman-teman review saya sore ini. Besok saya akan review lagi di kelas Madya dan Utama.